Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial analisis perancangan perusahaan, Laboratorium Inovasi dan Pengembangan Organisasi. Pada video tutorial ini akan membahas tentang cara menggunakan Microsoft Excel untuk melakukan forecasting. Berikut merupakan studi kasus forecasting. Perusahaan ABC merupakan perusahaan tekstil. Sebelum melakukan produksi, perusahaan akan melakukan analisis pasar terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan untuk dapat mengetahui jumlah produksi yang akan dilakukan di masa mendatang. Untuk mengetahui metode yang digunakan, dapat melihat dari pola data historis perusahaan. Jika pola data historis relatif stabil, maka metode yang paling mendekati adalah simple average, moving average, dan weighted moving average. Sebaliknya, jika pola data historis perusahaan relatif fluktuatif, maka metode yang paling mendekati adalah single exponential smoothing dan linear regression. Berikut ini merupakan jumlah data permintaan dan data produksi benang 10 tahun terakhir. Sehingga lakukanlah forecasting untuk 3 tahun ke depan dengan menggunakan metode SA, MA, WMA, SES, dan linear regression, serta pilihlah metode terbaik dari kelima metode tersebut. Berikut ini merupakan data permintaan yang akan diramalkan dan ditampilkan pada tabel berikut ini. Pertama-tama, kita akan melakukan peramalan dengan menggunakan metode simple average yang berdasarkan rata-rata seluruh data masa lalu. Untuk melakukan forecast dimulai dari periode kedua data aktual, sehingga didapatkan nilai 650 untuk periode 1. Setelah itu, untuk forecast periode 3, yaitu dengan cara menjumlahkan terlebih dahulu periode 1 dan 2, kemudian dibagi dengan jumlah N atau deret waktu yang digunakan, sehingga didapatkan hasil 675. Setelah itu, lakukan sampai periode selanjutnya. Setelah didapatkan data forecast, maka akan dilanjutkan perhitungan nilai error. Kenapa kita perlu mencari nilai error? Karena umumnya suatu hasil peramalan mengandung kesalahan. Untuk mencari nilai error yaitu dengan mengurangi data aktual dengan data hasil forecast. Berikut ini kita coba untuk mencari nilai error pada periode kedua dengan mengurangi 700 dengan 650, sehingga didapatkan nilai error sebesar 50. Kemudian, untuk perhitungan nilai MAD diperlukan nilai mutlak, dikarenakan nilai error yang ada harus positif, sehingga tidak didapatkan hasil negatif pada MAD. Setelah mendapatkan nilai mutlak error, kita bisa menghitung nilai MAD-nya, yaitu dengan menjumlahkan total nilai mutlak error, kemudian dibagi dengan jumlah data peramalan. Untuk metode moving average menggunakan rumus FT plus 1 sama dengan dalam kurung XT plus XT min 1 sampai dengan XT min N plus 1 dibagi dengan N. Atau bisa kita tulis di Excel dengan sama dengan average 3 periode sebelumnya. Dikarenakan pada studi kasus diminta untuk 3 periode, maka dimulai dengan mengisi nilai forecast pada periode keempat. Pada kasus ini didapatkan nilai forecast pada periode 4 yaitu 720. Setelah itu, silakan drag sampai ke bawah sampai ke periode ke-11. Setelah itu, lakukan perhitungan untuk mencari nilai error, nilai mutlak error dan MAD seperti pada metode SA.
Selanjutnya, pada metode WMA atau Weight Moving Average, yaitu metode rata-rata bergerak dengan pemberian bobot untuk setiap data historis dengan rumus pada Excel, FT plus 1 sama dengan W1 dalam kurung YT min 2 ditambah dengan W2 dalam kurung YT min 1 plus W3 dalam kurung YT plus 1, dan bobot harus sama dengan 1. Rumus di atas digunakan untuk tipe 3 WMA, dikarenakan pada studi kasus menggunakan bobot sebanyak 3, yaitu 0,2, 0,3, dan 0,5. Untuk pengisian pada Excel, dikarenakan diminta 3 WMA, maka forecasting dilakukan mulai dari periode keempat dengan mengalihkan data historis dengan bobot yang diminta. Setelah mendapatkan hasil, maka bisa kita drag ke bawah sampai periode ke-11 dan dapat menghitung nilai error dan MAD.
Untuk grafiknya kita buat seperti membuat grafik pada metode linear regression. Dan untuk datanya kita input data historis dan seluruh data forecast yang tadi sudah diramalkan. Untuk mengetahui metode mana yang terbaik dari kasus forecasting, maka kita akan mengimplementasikan double standard. Yang pertama, kita lihat grafik yang paling mendekati dengan data historis permintaan. Jika dari sini bisa dilihat langsung, grafik yang paling mendekati, maka metode tersebut adalah metode yang paling terbaik. Tetapi, jika kita menemukan lebih dari satu grafik yang mendekati grafik data historis, maka kita wajib menganalisis nilai MAD. Manakah nilai MAD yang paling terkecil dari beberapa grafik hasil peramalan yang mendekati data historis tersebut? Jika pada kasus sebelumnya ditemukan bahwa grafik pada metode 3MA, 3WMA, dan SES hampir mendekati grafik historis permintaan, maka kita wajib melihat nilai MAD yang terkecil. Sehingga didapatkan MAD yang paling kecil adalah SES. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa forecasting terbaik pada studi kasus ini adalah dengan menggunakan metode SES. Sekian untuk tutorial software forecasting ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman dapat memahami materi tentang forecasting dengan baik. Sampai jumpa di tutorial software berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.